Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Anggorowati, NIM 2020 SK62, kelas kursi Kesia A2 dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sistem dan prosedur prinsip mudharabah dan musyarakah perbankan syariah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama disebut Shabibul Mal, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak mudharabah dibentuk secara bebas antara kedua orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan yang kemudian untuk dibagikan antara pemilik modal dengan pengelola modal berdasarkan kesepakatan mutualitas dan secara fair dan sama. Mitra yang aktif secara bebas melakukan perdagangan dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan jalan yang ia anggap terbaik serta dapat meningkatkan hasil dari bisnis sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi transaksi, yaitu yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah usaha diajukan oleh mudharib kepada Shabibul Mal. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Usaha ditentukan oleh pemberi modal atau Shabibul Mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan disebut mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Ketentuan hukum mudharabah. Yang pertama, mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih, termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya, dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas jenis musyarakah. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami, bukan karena akad.
Ini di luar kajian perbankan syariah. Yang kedua, syirkah ukut. Syirkah ukut terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau rugi. Syirkah atau musyarakah ukut ini yang ada pada perbankan syariah. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Transaksi musyarakah yang dilakukan di dunia perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang kedua, termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang ketiga, secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan atau intangible asset, seperti hak paten atau kepercayaan reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu, menjadikan produk ini menjadi fleksibel atau luas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.